Selamat siang. Sebelumnya izin itu kelompok kami untuk memperkenalkan itu diri. Yang pertama saya itu bernama Jaka Arsadinda Semiring. Dan saya Renil Ida Fernenti. Dan saya Erlina Guru Barus. Nah, itu baiklah, saya akan itu mempresentasikannya itu dengan kelompok kami. Kelompok kami itu berjudul dengan produk domestik regional itu bruto itu kota Sungai Penuh tahun 2012 sampai tahun 2021. Yang pertama, pengertian PDRB atau produk domestik regional itu bruto. Merupakan nilai tambah bruto seluruh barang itu dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik atau suatu negara yang timbul akibat itu berbagai aktivitas ekonomi itu dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran itu dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan atau real. Yang kedua itu adalah kegunaan produk domestik regional itu bruto. PDRB harga berlaku atau nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. Begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan atau real dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Itu atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Selanjutnya, distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori itu ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai itu PDB itu PNB per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Ini yang itu dari tampilan ini. Yang pertama, PDRB atas dasar itu harga berlaku tahun 2012 sampai tahun 2016 dalam juta itu rupiah. Yang pertama pertanian kehutanan itu dan perikanan pada tahun 2012 dicapai 230.532,3. Itu dan pada tahun 2013 itu naik sebesar 267.965,6. Pada tahun 2014-nya itu naik. Pada tahun 2015 juga itu naik. Selanjutnya tahun 2016 juga itu naik sebesar 367.687,2. Yang nomor 2, pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2012 mencapai 33.764,8. Pada tahun 2012 sampai tahun 2016 kenaikannya itu menaik secara positif. Pada tahun 2016-nya 50.212,6. Selanjutnya jadi industri pengolahan.
pada tahun 2012 sebesar 25.414,9. Pada tahun 2016-nya itu naik sebesar 36.852,6. Selanjutnya pengadaan listrik dan gas. Pada tahun 2012 770,8. Pada tahun 2013-nya itu turun sebesar 681,7. Selanjutnya naik pada tahun 2014 823,3. Selanjutnya pada tahun 2016 itu naik, itu mencapai 1.167,5. Selanjutnya pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Pada tahun 2012 sebesar 12.779,1. Menaik pada tahun 2016 18.757,4. Selanjutnya konstruksi. Pada tahun 2012 sebesar 434.249,8. Menaik sampai tahun 2016 sebesar 648.659,6. Pada perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, pada tahun 2012-nya 833.459,5. Menaik tiap tahunnya sampai tahun 2016 sebesar 1.928.472,1. Selanjutnya transportasi dan pergudangan juga naik. Pada tahun 2012 115.153,6. Sampai tahun 2016-nya menaik juga sebesar 178.306,1. Selanjutnya informasi dan komunikasi. Pada tahun 2012-nya 411.656,4. Menaik pada tahun 2016-nya sebesar 792.881,3. Di jasa keuangan dan asuransi juga pada tahun 2012 sebesar 176.607,2. Menaik sampai tahun 2016-nya sebesar 752.881,3. Selanjutnya yang real estate pada tahun 2012-nya 108.744,6, menaik sampai tahun 2016-nya sebesar 167.837.5. Di administrasi pemerintahannya pada tahun 2012 sebesar 152.721,1, menaik sampai tahun 2016 sebesar 398.132,3. Selanjutnya jasa pendidikan. Pada tahun 2012-nya 386.382,5. Selanjutnya pada tahun 2016-nya mengalami kenaikan sebesar 538.309,1. Selanjutnya lagi jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada tahun 2012-nya 75.157,5, naik sampai tahun 2016 sebesar 129.267,6. Di jasa lainnya 81.557,1 pada tahun 2012, menaik sampai tahun 2016-nya sebesar 129.267,6. Di jasa lainnya
pada tahun 2012 81.587,1 menaik sampai tahun 2016-nya 120.605,5. Nah, jumlah PDRB pada tahun 2012 sampai tahun 2016 pada sungai penuh, di atas harga harga itu berlakunya di tahun 2012-nya 3,346,204,5 sampai pada 2016-nya sebesar 5,731.479,6. Selanjutnya di PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012 sampai tahun 2016, di situ dapat ditampilkan di jumlahnya itu pada tahun 2012 sebesar 2,971.371,6 sampai pada tahun 2016-nya sebesar 3.946.467,1. Selanjutnya dapat ditampilkan ini terdapat dua sektor PDRB harga berlaku pada tahun 2012 sampai tahun 2016 yang meningkat setiap tahunnya itu dan tertinggi yaitu yang pertama perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2012-nya sebesar 833.459.5, meningkat tahun 2016 sebesar 1.628.472,1. Di sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2012 dapatlah sebesar 411.656,4, meningkat tahun 2016 sebesar 752.881,3. Selanjutnya terdapat dua sektor PDRB di harga konstan pada tahun 2012 sampai tahun 2016 yang meningkat setiap tahun dan tertinggi, yaitu yang pertama perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2012 sebesar 708.097,7, meningkat tahun 2016 sebesar 1.011.653.000. Yang keduanya informasi dan komunikasi pada tahun 2012 sebesar 407.451,3, meningkat tahun 2016 sebesar 582.503,3. Selanjutnya dibacakan oleh teman kami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yang dimana produk domestik regional bruto kota Sungai Penuh, yang dimana di bidang pertanian atau kehutanan dan secara keseluruhannya di mana di 2017 mencapai 6,371 juta miliar 292,7, yang dimana di 2018 meningkat yang mencapai 8 miliar 951 juta 10
10,4, yang dimana di 2019 mencapai 7.479,42,4,4, yang dimana di 2020 juga lebih meningkat sedikit, yaitu mencapai 7.562,2483, yang dimana di 2021 yang mencapai 7,980,558,7. Lanjut. Di mana produk domestik regional bruto kota Sungai Penuh atas dasar harga konstan, yang dimana di tahun 2017 yaitu mencapai maksimal 3.948,467,11, yang dimana di 2018 meningkat, di mana yang mencapai 4.183,665,22, yang dimana di tahun 2019 yang mencapai 4.417.707,55, yang dimana di tahun 2020 yang mencapai peningkatan 4.609,65766, yang dimana di tahun 2021 yang mencapai peningkatan lebih sedikit 4.800,2 juta 90,14. Lanjut. Terdapat dua sektor PDRB harga berlaku, yang dimana pada tahun 2017 sampai tahun 2021 yang meningkat setiap tahun data yang tertinggi, yaitu informasi dan komunikasi pada tahun 2017 sebesar 9,15 miliar, 80,86, meningkat tahun 2021 sebesar 1.181.854,1, yang dimana yang nomor 2 konstruksi pada tahun 2017 sebesar 695,562, meningkat pada tahun 2021 sebesar 886,601,8. Terdapat dua sektor pada PDRB harga konstan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 yang meningkat setiap tahun dan tertinggi, yaitu informasi dan komunikasi pada tahun 2017 sebesar 6.002,523,24, meningkat tahun 2021 sebesar 7.063,870,3. Jasa pendidikan pada tahun 2017 sebesar 3.097,041,17, meningkat tahun 2021 sebesar 4.043.009,9. Lanjut. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Litna. Baik, jadi ini adalah tabel laju pertumbuhan real PDRB menurut lapangan usaha, di mana pada tabel ini yang mengalami penaikan setiap tahunnya hanya sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.
Dan sektor yang mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Selanjutnya, laju pertumbuhan PDRB Kota Sungai Penuh di tahun 2012 sampai tahun 2016. Yang pertama yaitu tertinggi di tahun 2012 yaitu sektor konstruksi sebesar 16,20% dan terendah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,12%. Yang kedua tertinggi di tahun 2013 yaitu sektor konstruksi sebesar 18,91% dan terendah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,32%. Tertinggi di tahun 2014 yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 16,92% dan terendah sektor jasa pendidikan sebesar 1,68%. Tertinggi di tahun 2015 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,66% dan terendah sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,04%. Tertinggi di tahun 2016 yaitu sektor jasa perusahaan 8,43% dan terendah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar minus 0,23%. Baik, ini merupakan tabel laju pertumbuhan PDRB tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tabel ini tidak ada sektor yang mengalami penaikan setiap tahunnya, begitu juga penurunan setiap tahunnya. Tetapi di tabel ini setiap sektor itu mengalami naik turun di setiap tahunnya. Selanjutnya, laju pertumbuhan PDRB Kota Sungai Penuh di tahun 2017 sampai tahun 2021. Tertinggi di tahun 2017 yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,90% dan terendah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar minus 2,76%. Tertinggi di tahun 2018 yaitu sektor jasa perusahaan sebesar 6,24% dan terendah sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,02%. Tertinggi di tahun 2019 yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,48% dan terendah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,42%. Tertinggi di tahun 2020 yaitu sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,89% dan terendah sektor pertambangan dan penggalian sebesar minus 0,32%. Tertinggi di tahun 2021 yaitu sektor jasa sosial sebesar 9,95% dan terendah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar minus 1,68%. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, inilah hasil dari presentasi kelompok kami. Itu hasil dari presentasi kelompok 3 kami. Itu bagi yang ingin bertanya, itu saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Rahel. Dari keempat sektor PDRB tadi kan ada yang pertanian, kehutanan perikanan, lalu pertambangan dan penggalian, terus ada perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, serta informasi dan komunikasi. Dari keempat sektor tersebut, berapa persen mereka memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Sungai Penuh? Apakah meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya? Terima kasih. Itu baiklah, itu terima kasih itu atas pertanyaan itu dari Rahel. Izinkan kami untuk itu menjawab pertanyaan itu dari Rahel. Itu baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahel. Pertanyaannya yang tadi dari keempat sektor berikut: pertanian, kehutanan itu dengan perikanan, pertambangan itu dan penggalian,
Perdagangan besar itu dengan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta informasi dan komunikasi. Berapa persen dari sektor tersebut memberi kontribusi terhadap PDRB atas harga berlaku di Kota Sungai Penuh? Apakah meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya? Jawabannya pada tahun 2016 itu kategori pertanian, kehutanan, itu dan perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas harga berlaku sebesar 6,42%. Menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,60%. Sektor pertambangan dan penggalian kontribusi kategori ini menurun dari 0,94% menjadi 0,88% pada tahun 2016. Begitu juga dengan pada tahun 2012 hingga 2014. Kontribusi kategori ini berturut-turut sebesar 1,01%, 0,99% itu dan 0,96%. Selanjutnya dibacakan oleh itu Renil. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari saudari saya Jaka, yaitu pada tahun 2016 kontribusi kategori perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih merupakan kategori penyumbangan utama PDRB Kota Sungai Penuh, yaitu sebesar 28,41%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 26,89%. Dan juga peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kota Sungai Penuh selama tahun 2012 sampai 2016 sebesar 12,27% dan juga 12,75%, 12,79%, 3,02% dan 13,82%. Laju pertumbuhan kategori ini menunjukkan tren yang fluktuatif sejak 2012. Itu bagaimana itu dari Rahel, itu jawaban kami. Ya, bisa diterima. Itu baiklah, inilah hasil dari presentasi kami. Izin apa tuh? Itu kami ucapkan itu terima kasih. Oke, baiklah. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dengan anggota-anggota saya, itu ada Putri Angelika Rodiarni dan ada Laura Wan Simanulang. Next. Di sini kami akan mempresentasikan dari data apa yang kami dapat dari data PDRB Provinsi Jambi dari tahun 2012 hingga 2020. Pengertian PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi, hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Kegunaan PDRB. Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini adalah 1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. 2. PDRB harga konstan atau real dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. 4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. 5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. PDRB atas harga konstan kabupaten atau kota menurut lapangan usaha dalam ribu rupiah. 1. Sektor PDRB pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2011 yaitu sebesar 4,73 dan menaik di 2012 6,81 dan turun lagi di 2013 6,21. Naik lagi pada tahun 2014 sebesar 10,95 dan pada tahun 2015 menurun sebesar 5,46 sampai pada tahun 2020 menurun sebesar 1,51. Kedua yaitu pertambangan dan penggalian mengalami ketidakseimbangan atau turun naik setiap tahunnya. Dan rata-rata dari semua sektor atas dasar harga konstan mengalami naik turun yang tidak seimbang dari tahun ke tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laura. Lanjut Jaka, slide berikutnya. Lanjut lagi. Yang kedua, yang tadi, yang sebelumnya. Lagi. Nah ini. Lanjut yaitu sektor PDRB yang ke-12 yaitu ada real estate. Yaitu pada tahun 2011 sampai tahun 2014 yaitu menurun dari tahun 2011 yaitu 6,05 dan tahun 2012 5,66 dan di tahun 2013 yaitu 4,93 dan kembali naik dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kemudian turun kembali di tahun 2020 yaitu minus 0,02. Dan selanjutnya itu jasa perusahaan yaitu paling tinggi di tahun 2015 yaitu sebesar 6,32. Dan yang ke-14 yaitu ada administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib yaitu paling tinggi di tahun 2014 yaitu sebesar 13,38. Selanjutnya yaitu PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten atau kota menurut lapangan usaha dalam ribu rupiah. Yang pertama yaitu ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mengalami kenaikan dari tahun 2012 yaitu sebesar Rp27.833.052 sampai di tahun 2020 yaitu sebesar 63.782.000. Dan selanjutnya itu yang kedua pertambangan dan penggalian. Yaitu di tahun 2012 sampai 2020 yaitu mengalami ketidakseimbangan atau naik turun. Dan yang ketiga industri pengolahan yaitu mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai 2020. Selanjutnya yaitu pada jasa perusahaan di tahun 2012 sampai di tahun 2020 juga mengalami kenaikan dan yang terakhir yaitu pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu pada tahun 2012 sampai tahun 2020 pun mengalami kenaikan. Dan selanjutnya dibacakan oleh Rahel. Slide 11 ya? Di insert yang nomor berapa? Slide 11.
Udah. Selanjutnya di sektor PDRB yang ke-12 ada real estate. Dengan dia tuh dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Di tahun 2020 dengan nilai tertinggi Rp35.732.424 dan memiliki nilai terendah di tahun 2012, 2013 dan juga di 2014. Yang ke-13 itu ada sektor jasa perusahaan meningkat di tahun 2020 dengan nilai Rp29.622.226.000. Di sektor keempat itu ada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib itu meningkat di tahun 2020. Oke, next. Jadi, total dari kesemua sektor, dari PDRB Provinsi Jambi, dari kesemua sektor, dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan secara signifikan, dan di tahun 2019 itu memiliki nilai yang tinggi, dengan nilai Rp21.697.000. Oke, next. Distribusi PDRB menurut sektor atas dasar harga berlaku menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi pada tahun 2011 sampai 2020. Sampai pada tahun 2020, sektor pertanian masih mendominasi sektor-sektor perekonomian di Provinsi Jambi. Pada tahun 2020, peran sektor pertanian 30,85%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi primadona di sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 30,85% dan laju pertumbuhannya sebesar 1,53%. Sektor ini terbukti tetap mampu tumbuh meskipun di tengah lesunya perekonomian dan aktivitas ekspor impor yang masih belum pulih total. Pertumbuhan tersebut didukung oleh perbaikan harga sawit dunia yang masih menunjukkan tren yang baik hingga akhir tahun. Sektor penyumbang terbesar kedua dalam perekonomian Provinsi Jambi itu adalah perdagangan besar dan eceran, respirasi mobil dan sepeda motor dengan peranannya sekitar 12,63% di tahun 2020. Oke, baiklah itu hasil dari presentasi kelompok 8. Kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 3 yang ingin bertanya. Silahkan. Baik, di sini saya ingin bertanya. Ya, silakan Litna. Pada PDRB atas dasar harga konstan, menurut lapangan usaha, ada sektor PDRB yang bernilai negatif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estate, dan jasa lainnya. Apa yang menyebabkan sektor ini minus dan bagaimana pemerintah Provinsi Jambi mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Erlitna. Kami akan menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Erlitna, yaitu penyebab sektor-sektor itu minus adalah karena wabah COVID-19 yang membuat kinerja sektor-sektor itu terganggu, bahkan ada yang terhenti sementara. Dan untuk cara mengatasi minusnya sektor tersebut, pemerintah kembali memaksimalkan kinerja sektor tersebut sehingga sektor-sektor tersebut dapat kembali normal. Apakah Litna menerima jawaban dari kami? Baik, saya menerima jawabannya. Baik, terima kasih kepada Erlitna yang telah memberikan pertanyaan pada kelompok kami.
Demikian itu saja hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami selamat siang. Selamat siang.